Shalom, selamat datang di artikel View. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Ariel Wibowo, apa kabar kalian semuanya? Semoga kalian baik-baik saja. Untuk teman pekerja yang jauh perantau dalam negeri atau di luar negeri, yang jauh dari keluarganya seperti admin, semoga kalian semuanya dilindungi dan diselamatkan dalam pekerjaan masing-masing. Dan untuk sahabatku yang bersama keluarganya, semoga kalian sehat selalu dalam lindungannya. Amin. Episode 160, Kisah seorang CEO muda yang berpura-pura culun. Dari mana Anda mengatakan orang yang membual ini berasal? Siapa tahu, melihat anak itu mungkin delusi. Bagaimana menurutmu apa yang akan dilakukan Imam dengan Arya? Apalagi yang bisa dilakukan, asal saja, mungkin sangat mungkin untuk memecat Arya untuk Melanie. Beberapa orang terkekeh dan membahas masalah ini, sampai Arya keluar dari kantor Imam. Wajah Imam pucat. Mereka merasa ada yang tidak beres. Apa yang terjadi? Ekspresi Arya tidak benar-benar berarti dia dipecat. Bagaimana mungkin dia dipecat? Melanie tidak bisa diprovokasi. Sialan, aku akan bertanya. Seseorang berjalan ke Arya dan bertanya dengan wajah malu, "Arya, ada apa? Apakah saudara Imam memecat Melanie?" Arya benar-benar putus asa di dalam hatinya, dan seluruh orang itu seperti orang mati berjalan. Dengan menyegarkan, dia mendorong orang itu di depannya pergi dan kembali ke kantornya. Pintu kantor tidak ditutup ketika Arya mengemasi barang-barang pribadinya. Rekan-rekan yang menonton kesenangan di luar tercengang. Arya dipecat. Ya Tuhan, siapa pemuda itu barusan? Dia bilang dia dipecat. Sudah berakhir, aku menyinggung Melanie sebelumnya. Apa yang harus aku lakukan? Jika tidak, saya akan dipecat juga. Begitu kalimat ini keluar, semua orang panik, karena mereka kurang lebih membuat masalah bagi Melanie. Adapun menindas dan memukul Reza, itu adalah drama yang harus dimiliki yang dipentaskan setiap hari. Sejak Reza tiba di perusahaan, orang-orang ini menganggap Reza sebagai mainan, menggodanya ketika mereka bahagia, dan memarahi Reza sebagai karung tinju ketika mereka tidak bahagia. Dan sekarang, Arya telah dipecat karena masalah ini. Apa yang akan terjadi pada mereka? Jika ada di antara kamu yang berani menyusahkan Melanie di masa depan, kamu akan berakhir seperti Arya. Pada saat ini, suara Arya tiba-tiba datang dari belakang. Semua orang berbalik dengan gemetar, masing-masing terdiam. Saudara Imam, jangan khawatir, hal seperti ini tidak akan pernah terjadi lagi. Kami harus memperlakukan Reza dengan baik di masa depan, dan menjaga dia baik-baik. Sebenarnya, anak ini sangat menyedihkan. Kita juga telah melakukannya, banyak di masa lalu. Tinjau diri Anda dengan baik. Petik 2. Santi merasa sangat tidak nyaman ketika semua orang mengakui kesalahan mereka, karena dia memprovokasi masalah ini, dan meskipun Arya berada di belakang layar, dia tidak bisa menyingkirkannya. Sebelumnya, dia tidak khawatir kehilangan pekerjaannya karena dia pikir dia bisa bertahan hidup dengan memeras Arya, tetapi sekarang Arya telah dipecat, dia sudah tidak memiliki modal untuk memeras. Santi, kamu telah mengecewakanku, pergilah. Setelah Imam selesai berbicara, dia kembali ke kantornya. Wajah Santi pucat seputih kertas, dia tidak menemukan apa-apa, dan dia kehilangan pekerjaannya, merupakan pukulan fatal baginya. Jika tidak memiliki pekerjaan, apa yang dapat saya gunakan untuk membayar konsumsi uang muka kartu kredit saya? Anjing-anjing yang menjilati tidak berani mengatakan sesuatu yang baik kepada Santi saat ini. Walaupun dia cantik, dia harus kaya untuk menyelesaikannya, tidak layak jika dia kehilangan pekerjaannya karena dia. Pada saat ini, di luar gerbang perusahaan LKK Technoscience, Andika menghalangi jalan Ariel. Kamu tidak berguna, kamu tidak menyinggung seseorang di LKK Technoscience, kan? Kamu jelas tahu bahwa keluarga Wijaya memiliki kerja sama dengan LKK Technoscience, jadi bukankah kamu sengaja membuat masalah untukku? Andika berkata, dia sekarang adalah ketua dewan. Tanpa mengetahui identitas Ariel,
dia memang memiliki modal untuk dibanggakan. Bagaimanapun, Kauri hanyalah bawahannya sekarang. Dan ketika hubungannya dengan Imam menjadi lebih baik, dia akan dapat memegang proyek harmoni di tangannya sendiri. Pada saat itu, dia bahkan tidak perlu memberikan wajah kepada Kauri. Tentu saja, semua ini hanya imajinasi Andika. Siapa yang bisa saya sakiti? Kata Ariel. Ya. Andika mengangguk mengejek dan berkata, dengan kemampuanmu, kamu tidak akan bisa menyinggung orang besar manapun. Siapa yang akan memandang rendah orang bodoh yang tidak berguna sepertimu? Karena kamu tahu, tunggu aku di sini. Alasan lain, Ariel bertanya. Andika tersenyum. Dia berkata, ini akan menjadi hari keluarga dalam beberapa hari. Saya khawatir Anda akan melupakannya, jadi saya akan mengingatkan Anda. Ariel pura-pura terkejut dan berkata, saya tidak mengharapkannya. Anda mengundang saya secara pribadi, apakah saya harus berterima kasih? Saya akan memberi Anda waktu sebentar. Andika mengangkat kepalanya dengan bangga dan berkata, jika Anda harus berterima kasih kepada saya, itu bukan tidak mungkin. Saya ketua keluarga Wijaya sekarang. Saya terlalu malas untuk peduli dengan pria kecil sepertimu. Saya hanya akan memberimu kesempatan untuk makan sesuatu yang enak. Apakah Andika benar-benar dengan tulus mengundang Ariel? Tentu saja tidak. Dia dan Sofia sudah sepakat bahwa Ariel tidak akan diizinkan untuk berpartisipasi dalam hari keluarga. Alasan mengapa dia mengatakan itu karena dia ingin Ariel pergi. Kemudian mengusir Ariel pergi. Dia senang menemukan kesenangan bermain dengan orang lain di telapak tangannya, terutama ketika orang ini adalah Ariel. Dia bahkan lebih bahagia. Menginjak-injak harga diri Ariel dan menginjak-injak Ariel di tanah adalah sesuatu yang Andika tidak akan pernah bosan lakukan dalam hidupnya. Siapa yang menyebut Ariel orang yang tidak berguna? Dan dipukuli 3 kali, Andika tidak melupakan kebencian ini. Oke, karena itu masalahnya. Aku akan pergi menonton pertunjukan yang bagus, kata Ariel sambil tersenyum. Kalau begitu kamu harus datang lebih awal. Andika tersenyum. Kembali ke mobil, melihat bagian belakang Ariel pergi, Andika mencibir pada dirinya sendiri, dasar idiot, apa menurutmu aku akan membiarkanmu masuk? Kalau begitu biarkan semua kerabat melihat lelukonmu. Ini seperti bermain dengan monyet. Ariel pergi ke rumah sakit untuk memastikan bahwa cedera Reza tidak serius sebelum pergi. Selama periode tersebut, Melanie mengucapkan beberapa kata terima kasih, dan Ariel menerimanya, karena ini adalah satu-satunya cara Melanie dapat membalas budinya. Jika Melanie tidak diizinkan untuk selesai berbicara, dia pasti akan merasa tidak nyaman. Adapun untuk terus bekerja di perusahaan, Ariel juga setuju dengannya dan menyuruhnya untuk tidak khawatir. Di masa depan, tidak ada seorang pun di perusahaan yang berani menggertak Reza. Berkeliaran di jalan tanpa menjemput Kauri dari pulang kerja benar-benar membosankan dan hambar. Tepat ketika dia akan pergi ke kota, seseorang tiba-tiba meninju punggungnya. Ariel, kemana saja kamu pergi begitu lama? Aisyah sedang berbelanja dengan sahabatnya, dan dia sangat bersemangat untuk bertemu Ariel. Dia segera menyeret temannya untuk bertemu dengan Ariel. Sahabatnya mengenakan rok merah muda. Meskipun dia tidak bisa dibandingkan dengan penampilan Aisyah, sosoknya begitu kokoh dan menarik sehingga bahkan Ariel tidak bisa tidak tenggelam dan melirik beberapa kali lagi. Apa yang kamu lihat? Percaya atau tidak, aku akan mencongkel matamu. Aisyah meletakkan tangannya di pinggul dan dengan sengaja mengangkat dadanya dan berkata kepada Ariel. Ariel tersenyum tak berdaya, melihat ke belakang dan berkata kepada Aisyah, jika kamu ingin mencongkel mataku, apakah kamu harus mempertimbangkan apakah kamu memiliki kemampuan? Aisyah memikirkan kemenangan Ariel atas pasukan Wawan di tinju, tiba-tiba melampiaskan. Apakah kamu tahu apa itu pria terhormat? Seorang pria menginginkan wanita cantik, kata Aisyah. Kecantikan. Ariel menatap kepalanya dan bertanya dengan rasa ingin tahu, di mana keindahannya. Ariel, apakah kamu harus membuatku marah? Aisyah berkata dengan wajah muram dan menggertakkan giginya.
Lilia tahu bahwa orang di depannya adalah Ariel di Bandung yang terkenal tidak berguna, jadi secara intuitif dia tidak menyukai Ariel sedikit pun, dan dia tidak mengerti mengapa Aisyah menyapa Ariel di jalan, bukan takut kehilangan dia. Apakah dia kehilangan wajah Nona Aisyah? Namun, meskipun dia adalah sahabat Aisyah, dia tidak berani berbicara omong kosong dalam masalah ini, karena keluarga Lilia dan keluarga Nicholas berada dalam hubungan kerja sama, dan keluarga Nicholas berada dalam posisi dominan, bahkan jika memang hubungan sahabat ini juga bermanfaat. Berlama-lama, panas sekali, ayo cari toko minuman dingin untuk istirahat. Kata Lilia, sebenarnya, dia hanya ingin berpisah dari Ariel sebelumnya, agar tidak terlihat oleh orang luar untuk mengenal Ariel. Ariel, undang aku untuk minum teh susu, bukankah ini permintaan yang berlebihan? Kata Aisyah. Ariel melihat waktu dan tidak ada tempat untuk pergi, tetapi dia akan berbicara ketika Lilia berkata, ayo pergi sendiri. Ariel tersenyum, dan dari mata Lilia, dia melihat jejak jijik, itu jelas bahwa gadis dengan rok merah muda tidak menyukainya. Kalau tidak, aku tidak akan pergi. Ariel tersenyum pahit. Pada saat ini, alis Aisyah menunjukkan ketidakpuasan terhadap Lilia. Bersambung.